kami hanya bisa beribadah dari rumah kami. Tetapi pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk kami boleh beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala pemeliharaan, untuk segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Meskipun melewati berbagai macam hal, namun kami melihat dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu janji. Kami melihat bahwa sungguh janji-Mu Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Biarlah setiap kami umat-Mu pagi ini Tuhan, kami sampaikan ucapan syukur kami bersama-sama di rumah-Mu yang kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Haleluya. 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 Kami mau bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkaulah untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Tak pernah beranjak dan tak pernah berakhir dari kehidupan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami, meskipun dalam durasi waktu yang singkat, namun kami percaya setiap pujian yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Engkau, maka Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kau menjamah melawat setiap umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan, maka Engkau Tuhan yang akan beracara, menguatkan, memuaskan, menyegarkan, bahkan memulihkan dan memberkati setiap umat-Mu. Sebentar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan terima bersama. Mari biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria untuk menerima bagian yang terbaik. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami boleh semakin diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami pagi ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Oke, silakan duduk kembali. Mungkin itu musik bisa tetap di tempat saja ya. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini setelah beberapa waktu lamanya ya, kurang lebih sekitar hampir 7 bulan ya. Kita hanya bertemu melalui ibadah online ya. Tapi pagi ini mendapat kesempatan untuk kembali boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan ya. Kerinduan Bapak Ibu Saudara terjawab gitu ya, terkabul. Ada beberapa yang tanya mulai dari beberapa waktu yang lalu, Pak kapan kok belum dimulai? Oh iya, saya bilang tunggu ya, tunggu sebentar. Kita nunggu dari pusat memberikan informasi seperti apa, lalu juga menunggu melihat perkembangan situasi yang ada seperti apa ya. Dan puji Tuhan hari-hari ini Surabaya sudah masuk
zona oranye, ya, dan juga bahkan kemarin kalau saya dapat kabar kecamatan kita ini katanya sudah juga masuk zona hijau, ya. Kecamatan Miyung ini salah satu kecamatan yang masuk zona hijau di Surabaya, ya. Nah, ini berarti waktunya pas gitu, saudara, ya. Kita tidak memulai saat zona merah, tapi saat sudah tingkat penyebaran lebih menurun, ya, masuk penyebaran yang sedang, bahkan sudah penyebaran yang rendah, barulah kita mulai, ya. Itu pun masih ada yang was-was, ada yang berkata, Pak, saya belum siap. Oh iya, ya, tidak apa-apa. Kalau memang belum siap, tidak apa-apa. Tetap kita bagikan lewat online itu, tetap kita share, ya. Bahkan nanti ibadah hari ini juga kita rekam, nanti waktu yang akan datang juga kita share. Jadi kalau ada teman-teman seiman yang belum bisa mengikuti ibadah di rumah Tuhan atau belum siap, nah ini tetap bisa menyaksikannya lewat YouTube, ya. Dan saya juga tidak menyangka, saudara, ya, kalau yang hadir sekian, gitu, ya, karena teman-teman yang lain yang memulai itu mereka berkata, waduh, yang hadir tidak sampai 10%, gitu, ya. Jadi kalau jemaatnya berapa, gitu, yang hadir tidak sampai 10%, ya. Ada yang hadir itu cuma 10 orang, 15 orang. Nah, asumsi saya, saudara, sudah cukup ini, ya, paling yang hadir berapa, gitu, ya. Ini kursi ditata kira-kira berjumlah 100 lebih sedikit, ya. Memang tidak bisa lebih karena memang menggunakan jarak, ya. Tadi sempat ada yang tanya, Pak, kalau sudah penuh gimana? Gampang, kalau sudah penuh ditaruh aja JJ di depan, dan gitu, ya. Bisa di sana, tidak apa-apa. Toh pintu juga terbuka. Tapi yang pasti di dalam ruangan tidak perlu ditambah kursi lagi, saya bilang gitu, ya, karena kita menjaga jarak, ya. Nah, puji Tuhan, sekarang kita hidup, ya, di era atau zaman yang new normal, itu, saudara, ya. Sudah semua orang menggunakan masker, gitu, ya. Dulu kalau pakai masker mungkin dianggap aneh, gitu, ya. Tapi sekarang menggunakan masker itu justru suatu hal yang wajar, bahkan keharusan, ya. Jadi kalau sampai tidak menggunakan masker malah kena sanksi atau denda, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya semua orang itu bisa berubah. Semua orang, ya, itu bisa berubah. Dulu tidak suka, dulu menganggap aneh menggunakan masker, tapi sekarang ya memang karena situasi, kondisi, aturan yang dibuat juga, maka akhirnya menggunakan masker menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, ya. Ini menunjukkan bahwa semua orang bisa berubah, ya. Dalam era new normal ini, semua dengan tatanan hidup yang baru, ya, tatanan baru digunakan, aturan-aturan baru digunakan, ya, salah satunya masker. Maka ini menjadi sesuatu yang biasa. Nah, waktu saya lihat diri saya sendiri pakai masker di cermin, saya lihat, ya, saya lihat juga keluarga saya lihat juga orang-orang lain menggunakan masker. Lalu Tuhan itu ngomong gini dalam hati saya, ya. Tapi ini dalam hati saya sendiri, cuma saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal yang Tuhan tuh mau sampaikan kepada saya pribadi. Tapi pagi ini saya share kepada Bapak Ibu, ya, melalui penggunaan masker. Yang pertama, melalui penggunaan masker ini Tuhan inginkan supaya kalau bicara itu bicara seperlunya. Dulu kalau tidak pakai masker, ngomong itu kan enak, bebas, bapak gitu, tidak masalah. Sekarang pakai masker banyak ngomong, sesek nafasnya. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu, waktu awal-awal, ya, saya beberapa kali melayani penutupan peti, penghiburan, pemberangkatan jenazah sampai pemakaman dulu. Awal-awal adaptasi, penyesuaian, waduh, saya khotbah itu sampai nafasnya pedot, ya. Putus rasanya. Karena apa? Tidak biasa pakai masker, sudah gitu ada tempat yang tidak pakai mikrofon. Waduh, ya, sudah tidak pakai masker, tidak pakai mikrofon di tempat yang tertutup. Nah, itu banyak orang yang datang, nafas saya tambah rasanya hampir putus, ya. Tapi Tuhan bilang ini latihan buat kamu. Tapi kalau ibadah dimulai, tidak kaget, ya. Dan puji Tuhan hari ini saya sudah kaget, ya. Nafas saya sudah terlatih, ya, pakai masker sudah oke. Jadi rupanya melalui masker Tuhan ingatkan saya ini, ya, secara pribadi, supaya kalau bicara itu bicara seperlunya saja, secukupnya saja.
Kalau enggak itu lebih baik diam. Ya, karena apa? Diam itu emas, Alkitab berkata begitu. Alkitab juga berkata di dalam banyak bicara justru banyak pelanggaran, banyak kesalahan. Jadi cukup bicara seperlunya. Kalau perlu baru kita bicara. Kalau kita bicara yang baik, bicara yang membangun, bicara yang positif, bicara yang memberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui masker ini juga Tuhan tuh ngomong kepada saya pribadi. Itu biasanya banyak orang itu mementingkan penampilan lahiriah. Ya nggak salah sih, karena memang penampilan lahiriah ini kan dilihat oleh manusia, dan yang bisa dilihat oleh manusia kan memang hanya penampilan lahiriah. Ya, nah biasanya banyak orang mementingkan penampilan fisik atau lahiriah. Tapi kalau sudah pakai masker, sudah nggak terlalu bingung mau berdaan apa, lipstikan apa, nggak ketok lipstikannya. Ya, tadi pagi pun karena saya terburu-buru, saya lupa belum cukur. Tapi kan ada masalah tuh, sudah ada yang kelihatan karena pakai masker. Jadi akhirnya penampilan lahirnya bukan menjadi sesuatu yang utama lagi. Ibu-ibu mungkin sudah tidak terlalu banyak pakai macam-macam gitu ya, karena percuma Pak, tak pakai macam-macam, ya tidak ketok. Sing ketok cuma alis itu gitu ya. Matanya di alis, sing mana tidak ketok Pak. Paling ya situ pakai alis sedikit, rambut di sisi sedikit, sudah wis Pak, yang lain tidak percuma. Nah, Tuhan ingin supaya kita lebih mementingkan manusia batin yang di dalam. Ya, melalui tulisan Rasul Paulus Tuhan sampaikan, ya ini memang yang perlu diperhatikan ini manusia batin yang harus dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, manusia lahiriah itu akan semakin merosot, akan semakin menurun. Tapi manusia batin yang harus diberi perhatian, dan Tuhan memberi perhatian yang sangat khusus kepada manusia batin setiap anak-anaknya. Ya, bukan lahiriah. Ingat waktu ini pemilihan atas Daud, Samuel sempat melihat yang fisik atau kelihatan, Tuhan tegur dan ingatkan, jangan. Ya, yang penting itu batin, itu yang aku lihat, itu kata Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingatkan saya pribadi. Nah, sekarang lebih memperhatikan manusia batin daripada yang fisik. Nah, yang ketiga, melalui masker itu juga Tuhan ingatkan begini kepada saya. Kalau dulu kita nggak pakai masker, kita bisa mudah melihat dan mengenali seseorang. Tapi kalau sekarang sudah pakai masker, sulit mengenali. Ya, kapan hari waktu saya di depan, ya saya lagi di depan, ada seseorang lewat naik sepeda motor. Lalu dia menyapa, Pak. Saya gini, tapi saya bingung dan mati. Siapa? Karena orangnya pakai masker, saya bingung juga. Hati-hati gitu ya, karena dia lewat agak cepat, jadi saya juga tidak mengenali. Dia tahu saya karena ada di lokasi gereja. Saya bingung dia itu siapa karena pakai masker. Ya, jadi akhirnya sulit mengenali. Tapi mungkin kalau melihat agak lama, lihat ini suaranya, ini postur tubuhnya, mungkin baru bisa mengenali. Tapi kalau sesaat tidak bisa. Ya. Nah, artinya apa? Tuhan mengingatkan saya begini. Kalau fokus itu jangan fokus kepada manusia, fokuslah kepada Tuhan. Ya, seringkali kita kan melihat seseorang lalu fokus kepada manusia, menaruh harapan pada manusia, mengandalkan manusia, memuji manusia dan sebagainya. Tapi Tuhan ingatkan ya kepada saya pribadi, sekarang fokusnya kepada Tuhan. Kalau mau muji ya pujilah Tuhan. Kalau mau andalkan ya andalkanlah Tuhan. Seperti pujian tadi yang kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan hanya Engkau Tuhan, pemulihku, penyembuhku, yang memberkati aku. Jadi fokusnya sekarang bukan lagi kepada manusia, tapi Tuhan ingin supaya fokus kita kepada Tuhan. Oke, nah jadi Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan ya Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Ya, meskipun mungkin secara manusia sempat membuat kita juga was-was, khawatir, ya, sebagian juga mungkin mulai bertanya-tanya, mengapa ya kalau kok diizinkan situasi yang seperti ini terjadi juga atas umat Tuhan. Bahkan ada beberapa umat Tuhan juga, ya, teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan yang juga dipanggil pulang Tuhan karena COVID.
Ya. Nah, mengapa? Mungkin kita sempat bertanya. Sebenarnya mati dengan cara apa itu tidak soal. Tapi yang jadi soal atau masalah kalau sudah dijemput oleh Tuhan, ya dipanggil pulang meninggalkan dunia ini, siap atau enggak, itu yang persoalannya. Bukan mati karena apa, mati di mana, tidak soal. Tapi sudah siap atau belum, itu yang jauh lebih penting. Ya. Nah, jadi Tuhan inginkan melalui situasi yang seperti ini benar-benar ada satu perubahan hidup, tatanan hidup yang baru gitu ya, masker dan yang lain-lain. Nah, melalui hal ini juga Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara saya yang sudah jadi anak Tuhan, yang ada dalam Tuhan, sesungguhnya kita itu adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kita lihat sebentar ya. Ini salah satu ayat yang cukup terkenal. 2 Korintus pasal yang kelima di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, itulah Bapak Ibu Saudara saya, kita semua ada di dalam Kristus. Kalimat berikut, ia adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara saya adalah ciptaan baru. Yang lama, hidup lama, cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, kebiasaan yang lama, pokok semua yang lama itu sudah berlalu. Terjemahan lain berkata sudah ditinggalkan. Yang baru sudah datang. Amin. Ya. Nah, Tuhan ingin supaya kita yang ada dalam Tuhan itu masuk dalam kehidupan yang baru. Karena sudah jadi ciptaan yang baru. Yang lama ditinggalkan. Ya. Nah, sudah jadi manusia baru, ciptaan baru. Setelah itu melangkah bersama Tuhan, terus dibaharui dari sehari ke sehari, dibaharui. Ya. Dicatat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang 10. Saya agak cepat ya, karena durasi waktu ibadah kita diupayakan Tuhan hanya 1 jam. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah, ini tadi ya, lanjut. Kita sudah jadi ciptaan baru, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi sudah jadi manusia baru, sudah jadi ciptaan baru karena ada di dalam Kristus. Tuhan mau sekarang dilanjut, dibarui terus. Manusia batinnya dibarui terus, iman rohaninya dibarui terus. Semakin meningkat, semakin kuat, semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Nah, jadi rupanya Tuhan izinkan melalui peristiwa yang terjadi hari-hari akhir ini suatu pandemi ini ya, supaya iman Bapak Ibu Saudara saya sebagai umat Tuhan semakin dibarui. Dibuktikan apa yang diandalkan di dunia ini itu bisa tergoyahkan. Apapun itu, kekuatan kuasa manusia bisa tergoyahkan. Kesehatan juga bisa tergoyahkan. Ekonomi juga bisa tergoyahkan. Bukan cuma Indonesia yang sudah masuk resesi, hampir banyak negara, bahkan negara-negara yang besar itu sudah masuk resesi. Mengapa? Karena memang dibuktikan semua yang ada di dunia ini bisa tergoyahkan. Kalau kita menaruh pikiran hati kita kepada apa yang di dunia ini, jadi ikut limbung, jadi ikut goyah. Karena Tuhan ingatkan dalam Kolose pasal 3, tadi di ayat yang ke-10, sekarang di ayat yang di atasnya saudara. Kolose pasal 3 di ayat yang pertama. Kolose 3 ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi rupanya melalui pandemi Tuhan izinkan supaya anak-anak Tuhan benar-benar hatinya, pikirannya tertuju kepada Tuhan Yesus. Memang masih hidup di dunia, ya. Tetapi hati pikiran kita tidak fokus, tidak tertuju pada apa yang di dunia. Ya. Loh Pak, kalau saya masih hidup di dunia, tapi saya terfokus kepada yang di atas, kepada perkara surgawi. Lah bagaimana hidup saya di dunia Pak? Tuhan memberikan satu janji, ya.
Matius pasal yang ke-6. Ini juga ayat yang sangat terkenal ya, semua sudah pasti hafal. Ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang fokusnya kepada perkara di atas, perkara surgawi, dia akan memprioritaskan, mengutamakan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kalimat berikut, semuanya itu akan ditambahkan kepada. Apa kata semuanya itu? Kalau Bapak Ibu lihat ayat-ayat di atasnya, semuanya itu bicara tentang kehidupan perkara secara jasmani. Makanan, pakaian, pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia secara jasmani, Tuhan bilang semuanya itu aku tambahkan kepada. Jadi tidak usah khawatir. Ternyata ketika kita sudah jadi manusia baru, diperbarui dari sehari ke sehari, fokus hati kita sekarang tertuju kepada perkara surgawi yang di atas, maka kehidupan kita di dunia ini, kehidupan secara jasmani, kebutuhan secara jasmani, dikatakan Tuhan akan tambahkan untuk kita. Amin. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan sediakan. Itu janji Tuhan. Yang percaya akan mendapat. Tapi yang tidak percaya, yang ragu, yang bimbang, firman Tuhan bilang tidak dapat apa-apa. Sudah pilih yang mana? Tuhan ingin supaya kita pilih jadi orang yang sungguh percaya. Karena Allah itu tak pernah ingkar janji. Ya, mari biarlah iman, pengharapan rohani kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, sekarang ini justru melalui ini membawa Bapak Ibu Saudara praktek sekarang ya. Kalau dulu mungkin praktek sedikit, ya kalau dulu mungkin cuma banyak dengar kesaksian orang, sekarang praktek secara pribadi. Karena semua kita juga mengalami hal-hal ini, semua saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan pun juga sama loh, mengalami hal-hal yang Bapak Ibu Saudara alami sama. Kami pun sekarang juga sedang belajar untuk praktek. Benar-benar tergantung pada Tuhan. Kalau enggak bisa. Goyah. Karena semua yang ada di dunia ini akan tergoyahkan. Supaya tinggal nyata yang tidak tergoyahkan, yaitu Allah dan kerajaan. Mari fokus perhatian, hati, pikiran kita hanya kepada Allah, kerajaan Allah, kebenaran Allah, perkara surgawi. Kalau itu kita lakukan, Tuhan bilang nanti yang lain akan Tuhan tambahkan. Tuhan sediakan sehingga kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini di ibadah yang pertama, ibadah perdana setelah kami melewati pandemi beberapa waktu lamanya. Oh Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami seperti halnya sesudah pandemi terjadi. Kami sekarang hidup di era new normal, tatanan hidup yang baru harus kami gunakan. Demikian juga setiap kami umat Tuhan adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Tuhan mau supaya kami mengenakan manusia baru yang terus dibaharui dari sehari ke sehari. Batin kami, manusia rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari menjadi seperti yang Tuhan inginkan, sehingga akhirnya kami boleh memikirkan fokus kepada perkara-perkara di atas, perkara surgawi, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu kami lakukan, maka semua yang lain yang dicari, dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan Tuhan tambahkan, akan Tuhan sediakan, sehingga kami umat Tuhan mendapat jaminan kepastian dari Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itulah janjimu. Biarlah kami sungguh percaya akan janjimu, kami pegang akan janjimu, karena Tuhan berkata siapa yang percaya, jadilah seperti yang kau percaya. Tetapi sebaliknya, siapa yang bimbang, siapa yang ragu, siapa yang tidak percaya,
dia tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman setiap umat-Mu. Tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin percaya kepadamu. Saatnya kami mempraktekkan kebenaran firman yang sudah kami terima. Saatnya kami mempraktekkan supaya iman percaya kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk langkah-langkah berikutnya dalam ibadah-ibadah yang akan datang, yang sudah akan kami mulai. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang beracara, semua yang melayani, bahkan semua umat Tuhan yang hadir, mereka sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.